Lillahi al-aliyyul kabir al-latiful khabir al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal majazi laha bima amilat nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa nas'alu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu man shala wa soma wa tahajjada wa qama wa ahyal laila wan nasa niyama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'i wa man da'a bi da'watihi wa sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna taqwallaha hiya khairun wasilah nataqarrabu biha ila khaliqana yaumul qiyamah, yaumun la yanfa'u malan wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berjuta kenikmatan tak terhingga kepada kita semua. Semoga kita semuanya termasuk abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan menapak tilasi langkah beliau. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari kafilah panjangnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang sangat ingin sampai kepada hari ini, ingin sampai pada bulan ini. Hari ini kita berada di sampai pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini disebut sebagai Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Tapi orang-orang berkeinginan untuk sampai pada hari ini, untuk sampai pada bulan ini. Ajal telah mendahului mereka. Oleh sebab itu tidak dapat ikut bersama dengan kita berkumpul melaksanakan fardu Jum'ah pada hari ini. Ada pula sebagian di antara kita yang umurnya sampai akan tetapi terbaring di rumah sakit. Ada pula yang dalam keadaan perjalanan panjang, ibnu sabil, mereka pun juga tak dapat ikut bersama dengan kita. Ada sebagian yang lain umurnya panjang, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan fisik dan mental sempurna, akan tetapi juga tak dapat ikut bersama kita. Apa sebabnya? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat istiqamah, nikmat iman dan Islam dari dalam hatinya. Oleh sebab itu, kalau pada saat ini kita dapat datang berkumpul di rumah Allah ini, menyambut seruan azan, panggilan sepekan sekali fardu Jum'ah berjamaah, maka sesungguhnya ada 3 nikmat besar yang ada dalam diri kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih hidup, saat ini kita masih sehat, dan saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat istiqamah, iman dan Islam. Tidak ada ungkapan yang paling indah keluar dari mulut seorang muslim, seorang mukmin, selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu salah satu rukun dari khutbah ini adalah mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan perbuatan, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Tak terasa hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Saat ini kita sudah sampai pada bulan Sya'ban. Sya'ban yang merupakan bulan sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahabat Nabi bernama Usama bin Zaid merasa heran melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ingin tahu, mengapa Nabi begitu banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini? Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata Usama bin Zaid radhiyallahu an, "Wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak dibandingkan bulan yang lain selain Ramadan. Dibanding 10 bulan yang lain, engkau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Apa sebabnya ya Rasulullah? Mengapa engkau tingkatkan ibadahmu di bulan ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika syahr tarfa'u fihi al-a'mal." Pada bulan itu diangkat amal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini punya buku catatan amal. Semua manusia yang hidup di atas permukaan bumi, ada malaikat yang mencatat semua amalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Ma yalfadhu minal qaul." Satu kata yang keluar dari mulut anak Adam illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang mengawasi. Lalu buku catatan itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Catatan tahunan itu diangkat pada bulan Sya'ban. Lalu mengapa Nabi berpuasa banyak di bulan Sya'ban? Wa habu ayyarfa'u amali wa ana shaim. Aku ingin, aku suka, aku berharap ketika amalku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat itu aku dalam sedang berpuasa. Apa hubungan amal diangkat dengan orang yang berpuasa? Maka sesungguhnya dengan banyak puasa, di saat amal diangkat, di situ kita ingin menunjukkan identitas kita sebagai seorang manusia. Tidak seperti yang dulu diprediksi oleh para malaikat ketika Allah ingin menciptakan kita. Saat itu malaikat bertanya, saat itu malaikat komplain pada Allah Subhanahu wa taala, tak setuju. "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha." Ya Allah, apakah engkau akan ingin menciptakan mereka yang hanya akan berbuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan mereka akan menumpahkan darah, saling berperang, membunuh. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis sulak. Kami bertasbih, kami mensucikan dirimu ya Allah, kami mengagungkanmu ya Allah. Kalau hanya untuk menciptakan makhluk baru bernama manusia, tak perlu engkau ciptakan, karena kami sudah cukup untuk bertasbih mengagungkanmu ya Allah. Tapi Allah punya rahasia lain. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Pada saat ini ketika buku catatan amal kita diangkat, saat itu Allah tanya kepada para malaikat, "Hai malaikatku, ketika amal mereka engkau angkat, apa yang mereka lakukan?" Saat itu malaikat kemudian membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu malaikat menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ketika amalnya aku angkat, saat itu ia sedang ke dalam keadaan berpuasa." Kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang, begitu ia menghidupkan bulan Sya'ban, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita isi di bulan baik ini, di bulan yang mulia ini, bulan yang disebut dengan tasya'abat fihi al-barakah. Pada bulan ini bercabang-cabang keberkahan dan kebaikan. Yang lalu tak dapat diulang, yang lewat tak dapat kembali. Pepatah Arab mengatakan lam tarji al ayyamul lati madat. Yang lewat, yang lalu tak akan mungkin dapat terulang lagi.
Akan tetapi menjelang masuknya bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu banyak sibuk dengan urusan keduniawian sehingga kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap laki-laki yang balik dan berakal diwajibkan untuk paling tidak 1 hari, khusus pada hari Jumat dalam 1 pekan, dia mendengarkan satu wasiat takwa masuk ke telinganya, masuk ke dalam pangkal hatinya, agar dia dapat melaksanakan hidupnya itu di sisi Allah SWT dengan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah SWT beri kita hidup sampai saat ini, sampai hari ini yang agung dan mulia, hari Jumat di bulan yang agung dan mulia, bulan Sya'ban, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah SWT? Apa yang diinginkan Allah SWT dari kita? Maka jawabannya disebutkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dia buat ada hidup, ada mati? Dia buat ada kelahiran, ada kematian, ada buayan, ada liang lahat. Lalu mengapa kita berada di antara dua itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji, tak lain tak bukan, yang ingin diuji oleh Allah SWT adalah siapa yang paling baik amalnya. Allah tak lihat siapa yang paling kaya di antara kita. Allah tidak menilai siapa yang paling tinggi jabatannya di antara kita. Allah tidak meletakkan kemuliaan siapapun, siapa yang paling berilmu di antara kita. Tapi yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat, tidak memperhatikan bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak menekok bentuk rupa. Lalu apa yang dilihat oleh Allah SWT dari kita? Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok oleh Allah SWT, yang diperhatikan, yang dilihat oleh Allah SWT yaitu hati kamu, wa amalakum, dan amal kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, apa saja yang telah kita persiapkan untuk menyambut bulan yang mulia itu? Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita siapkan untuk menyambut bulan yang mulia itu. Pertama, perbanyak puasa sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk menyambut bulan yang mulia ini dengan cara kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Dengan membiasakan diri puasa sunnah, maka tubuh kita akan terbiasa ketika di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah SWT melalui taubatan nasuha, dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Untuk menyambut bulan Ramadan, yang perlu kita persiapkan adalah bertaubat kepada Allah SWT. Sucikan diri kita untuk menyambut bulan yang mulia. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Semua anak Adam, manusia itu pernah melakukan kesalahan, tapi sebaik-baiknya orang yang pernah bersalah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Karena itu kita sucikan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, siapkan materi, uang untuk memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, man fatara shaiman, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajruh, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Kemudian yang terakhir, jagalah kesehatan, karena di bulan suci Ramadan siang harinya kita berpuasa, aktivitas kegiatan juga tetap jalan. Kemudian malam harinya kita dituntut untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena itu jagalah kesehatan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan yang prima untuk kita semuanya dan keberkahan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.